Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini izinkan saya untuk berbagi pengalaman lagi masih terkait infeksi COVID yang pernah saya alami. Namun kali ini saya ingin bercerita tentang efek samping atau mungkin hal-hal yang saya rasakan setelah saya dinyatakan sembuh dari virus corona atau COVID-19 yang pernah menginfeksi diri saya. Sengaja saya buat video ini agak lama dari hasil tes swab terakhir, karena saya hanya ingin memastikan apakah benar ini adalah efek samping dari infeksi COVID yang pernah saya derita, hanya untuk memastikan. Jadi waktu saya diisolasi ada kesempatan senam atau bertemu juga dengan para penderita COVID-19 yang juga diisolasi, tetapi tetap menjaga jarak hari itu. Setelah kita melakukan senam dan aktivitas di luar, mungkin dijemur itu ya, saya sempat tanya nomor telepon atau meminta nomor telepon beberapa penderita yang juga satu hotel dengan saya, dan mereka kasih. Mungkin saja suatu saat berguna. Dan memang benar, setelah saya dinyatakan negatif, ya 2 kali saya dinyatakan negatif, pertama oleh pemerintah, kemudian saya lakukan tes mandiri di perusahaan di rumah sakit swasta dan bayar, itu pun dinyatakan negatif. Namun sampai hari ini, ya setelah saya dinyatakan negatif sekitar terakhir tes negatif itu sekitar seminggu yang lalu, saya tetap merasakan 2 hal, yakni tenggorokan saya yang sangat kering. Yang kedua adalah saya setiap makan harus BAB. Jadi setelah setiap makan saya melakukan BAB. 2 hal ini tidak pernah terjadi sebelum saya terinfeksi oleh COVID. Saya coba telepon teman-teman, bukan teman-teman ya, penderita lain yang saat itu juga satu hotel dan yang sempat saya minta nomor HP-nya, saya tanyakan. Pada 2 hal ini mereka sama-sama mengalami, artinya mereka setuju bahwa setelah sembuh dari COVID, mereka mengalami tenggorokan yang selalu kering, kemudian setelah makan selalu BAB. Ada beberapa tambahan yang mereka alami tapi tidak saya alami, atau mungkin ada juga yang saya alami mereka tidak alami. Tapi 2 hal ini semua sama, dari beberapa orang yang saya telepon semua mengalami hal sama, yaitu tenggorokan kering dan setelah makan kita harus BAB. Saya sempat tanya sebelum pulang sebenarnya waktu itu dengan dokter, kenapa kok saya tenggorokan selalu kering gitu. Karena kebetulan mungkin dokter yang jaga di hotel waktu itu bukan dokter ahli, dia bilang ya itu mungkin efek samping. Dan saya tanya berapa lama kira-kira saya merasakan seperti ini. Ya nggak tahu, mungkin sampai 2 tahun. Waduh. Awalnya saya tidak merasa bimbang, tapi setelah sembuh dan minggu-minggu ini saya alami, saya merasa bimbang karena saya harus selalu menyediakan minuman seperti ini di kamar saya, karena saya tidak bisa selalu ke dispenser ambil air untuk minum. Jadi saya selalu membawa minuman kecil seperti ini untuk kalau haus, kalau tenggorokan kering, dan di kamar saya. Jadi ketika saya tidur malam terasa kering, saya harus minum. Saya mungkin tidak ada masalah ya bagi saya ketika malam. Ya, kalau siang mungkin semua kita tidak ada masalah karena kita gampang ke toilet untuk buang air kecil setelah minum. Hanya untuk malam mungkin ketika saya hubungi penderita yang lain, mereka ada masalah. Kalau bagi saya ketika saya minum, ya kemudian 1 jam kemudian saya bangun untuk buang air kecil, saya mudah tidur lagi. Jadi tidak ada masalah. Jadi ketika saya minum kemudian 1 jam kemudian saya bangun untuk buang air kecil dan saya balik ke kamar, saya tidak terlalu sulit untuk tidur lagi karena saya mudah. Tetapi bagi orang-orang yang saya telepon, ya sama-sama penderita itu, bagi mereka ada yang susah. Jadi ketika mereka minum kemudian buang air kecil dan mereka tidak gampang untuk tidur lagi, sehingga belum sampai dia terlelap dia harus ke kamar kecil lagi karena dia harus minum.
kemudian minum lagi demikian, dan itu sungguh membuat mereka susah. Saya juga saat ini juga merasa susah karena kan saya harus minum kemudian ke kamar mandi setiap 1 jam gitu ya, bangun. Kalau siang mungkin tidak ada masalah, tapi yang jadi masalah ketika malam ya, karena setiap jam saya harus bangun dari tempat tidur. Ini pengalaman yang saya alami, yang sama-sama mereka alami juga sebagai penderita yang pernah menderita COVID. Kemudian setiap makan kita harus, setelah habis makan mungkin setengah jam atau 1 jam setelah makan, kita harus ke toilet untuk BAB. Dua hal ini tidak pernah saya alami ketika saya belum terinfeksi COVID. Dan kalau ini benar efek samping dari COVID, sungguh membuat kita susah ya. Rupanya setelah kita sembuh, kita harus masih berjuang dengan efek samping yang kita rasakan. Jujur waktu di rumah sakit, waktu di hotel, saya hanya dikasih vitamin dan ada satu obat yang saya nggak tahu itu, tapi mungkin terakhir saya tahu itu mungkin kloroquine, kayak seperti itulah ya, seperti kloroquine. Tapi saya hanya dikasih 2 kali kalau nggak salah, lebihnya hanya vitamin makanan yang sehat. Itu aja yang saya alami pasca saya menderita COVID. 2 hal yang sangat mengganggu aslinya ya, karena saya harus selalu membawa minuman kecil ini ya, karena tenggorokan saya setelah saya minum nggak 10 menit kering, jadi saya harus minum. Oleh karena itu saya harus juga sering ke toilet. Sekali lagi, kalau siang mungkin tidak ada masalah, tapi kalau malam itu yang menjadi masalah, karena tiap jam saya harus bangun dari tidur ke toilet, kemudian tidur lagi. Bagi saya alhamdulillah setelah buang air kecil bisa tidur lagi. Cuma bagi teman-teman yang susah tidur lagi, itu jadi masalah. Saya belum tahu apakah ini benar efek samping dari COVID. Mungkin ada dokter, karena saya tidak punya teman dokter spesialis THT yang bisa saya tanya. Mungkin ada teman-teman yang bisa menanyakan langsung apakah benar ini efek dari COVID. Tapi ini saya rasakan, dan ini bukan ya, penderita lain yang bertemu dengan saya yang di hotel, mereka merasakan juga. Ya sudah saya anggap teman lah, karena kita sering berhubungan. Jadi demikian yang saya bisa ceritakan, yang saya bisa share dari efek samping atau mungkin pengalaman atau hal-hal yang saya alami setelah saya sembuh. Pesan saya tetap sama ya. Pertama, jangan sampai kita terinfeksi, jangan sampai kita terinfeksi. Bersyukur kalau memang kondisi kita baik saat itu, tapi kalau kondisi kita yang tidak baik, sungguh mengerikan ya. Jadi jangan sampai. Untuk itu berhati-hati, jaga jarak, pakai masker gitu ya. Cuci tangan setiap dari mana saja ya. Cuci tangan setiap menerima apa saja, dan cuci semua barang-barang yang masuk ke rumah kita yang selama bisa dicuci. Itu pesan saya, jangan sampai terinfeksi. Kalau memang benar sekali lagi ya, ini adalah infeksi dari COVID-19 yang pernah saya alami, semoga menjadi penghancur dosa saya dari dosa-dosa yang pernah saya buat. Ya kita ikhlas saja nerimanya. Semoga Allah menjadikan ini sebagai penghancur dosa saya ya, karena dosa-dosa yang pernah kita buat terdahulu. Saya bertobat kepada Allah atas dosa-dosa saya yang pernah saya buat terdahulu, dan semoga yang saya alami ada sebagai penghancur dosa. Terima kasih ya, sekali lagi saya hanya share pengalaman yang saya alami setelah pasca saya sembuh, dinyatakan sembuh dari COVID-19. Sekali lagi ya, berhati-hati, jangan sampai terinfeksi, jaga jarak, pakai masker, dan sering cuci tangan, bersihkan semua barang yang masuk ke rumah kita. Jangan sampai terkena COVID. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.